Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini kita lanjutkan materi IPA. Hari ini kita akan belajar lebih jelas mengenai jenis-jenis energi. Yang pertama yaitu energi potensial, kemudian kedua ada energi kinetik, dan ketiga ada energi mekanik. Bagaimana penjelasan dari ketiga energi tersebut? Simak video berikut. Yang pertama kita bahas energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki ketinggian. Kata kuncinya adalah ketinggian. Kemudian energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak atau memiliki kecepatan. Ustadzah ulangi, energi potensial yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki ketinggian. Jadi kalau benda itu tergeletak di tanah, tidak memiliki ketinggian, maka benda tersebut tidak memiliki energi potensial. Kemudian yang kedua tadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Bergerak artinya dia memiliki kecepatan. Jadi kalau bendanya diam di atas meja di tanah, benda tersebut tidak memiliki energi kinetik. Kemudian yang ketiga, ada energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Yaitu penggabungan dari energi potensial ditambah dengan energi Ustazah ulangi, energi mekanik adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi penggabungan antara keduanya, energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Kemudian kita bahas satu persatu lebih detail. Yang pertama yaitu mulai dari energi potensial. Energi potensial dapat disimbolkan dengan EP, E besar dan P kecil. Energi potensial yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki ketinggian, ya tadi contohnya buah yang tergantung di atas pohon. Tidak hanya buah, semua benda yang memiliki ketinggian tentu dia memiliki energi potensial. Contoh lain misalkan lampu yang ada di atas, kemudian AC, kemudian papan tulis yang tergantung di atas tembok, kemudian benda yang diletakkan di atas meja, semua memiliki energi potensial dengan catatan benda tersebut memiliki ketinggian. Kemudian ada juga rumus untuk menghitung energi potensial. Rumus atau persamaannya yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Apa itu M, apa itu G, dan apa itu H? EP jelas energi potensial. Kemudian M adalah massa benda. Massa benda satuannya kilogram. Kemudian G adalah gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian benda dengan satuan meter. Cukup jelas ya anak-anak, EP sama dengan M titik itu maksudnya dikali M dikali G dikali H. M massa satuannya kilogram, G gravitasi bumi satuannya meter per sekon kuadrat. Ini biasa nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat, atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi nilainya selalu sama. Gravitasi bumi itu 9,8 boleh, atau yang sudah dibulatkan menjadi 10 boleh. Kemudian ketinggian meter. Nah, kita masuk ke contoh soal.
Misalkan sebuah benda bermasa 2 kilo berada pada ketinggian 200 cm di atas tanah. Nah, ditanyakan berapa EP-nya atau energi potensialnya berapa. Jika diketahui soal seperti itu, maka bisa kita tuliskan diketahui yang pertama tadi ada massa. Ketika menuliskan jawaban mulai dari diketahui, kita cukup tulis simbolnya saja. Massa tadi simbolnya M sama dengan 2 kilo. Kemudian ketinggian ada H, hanya 200 cm. Ingat, H ketinggian itu satuannya meter, maka kita perlu mengubah dari 200 cm menjadi meter, maka jawabannya 2 meter. Lanjut, jika ditanyakan EP, maka kita tulis rumusnya. EP sama dengan M dikali G dikali H. Masanya tadi 2 kilo. G, gravitasi bumi. Jika tidak diketahui, maka langsung masukkan 10 hanya 2 meter. 2 dikali 10 dikali 2, maka hasilnya 40. Satuan EP apa? Joule. 40 joule. Yang kedua, kita lanjutkan dengan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak, jadi bendanya tidak diam. Contoh, misalkan yang pertama, Dava berlari. Namanya berlari, pasti dia punya kecepatan dan pasti bergerak. Kemudian yang kedua, mobil bergerak atau melaju dengan kecepatan tertentu. Mobil, motor bergerak itu memiliki energi kinetik. Energi kinetik disimbolkan EK, E besar dan K kecil. Jika tadi energi potensial, E besar dan P kecil. Kemudian rumus untuk menghitung EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Setengah dikali M dikali V kuadrat dengan keterangan sebagai berikut. M adalah massa seperti tadi, satuannya masih sama, kilogram. V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Nah, di sini terlihat jelas perbedaan antara EP dan EK. Kalau EP tadi ada H, ketinggian, sekarang EK ada V, kecepatan. Karena perbedaannya EP itu kaitannya dengan ketinggian, sedangkan EK kaitannya dengan pergerakan atau kecepatan. Bagaimana cara menghitungnya? Oh ya, Ustazah tambahkan EK itu adalah energi kinetik dengan satuan sama ya, joule atau J saja boleh. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Jika ada soal sebuah benda memiliki massa 2 kg dan bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, hitung energi kinetiknya. Ya, jika benda memiliki massa 2 kg dan bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, hitung energi kinetiknya. Pertama, kita tulis diketahui. Ada massa, simbolnya M, 2 kg. Kemudian ada kecepatan, simbolnya V, 2 meter per sekon. Nah, kemudian kita jawab.
Kita jawab EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Kenapa harus ada setengah? Nah, setengah itu rumus harus selalu dipakai. EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Setengahnya tetap kita tulis, masanya kita masukkan 2 kg, V-nya atau kecepatannya 2. Ingat, ada kuadratnya, jadi 2 kuadrat. Maka bisa kita coret 2 dibagi 2 habis jadi 1. 1 dikali 2 kuadrat, 2 kuadrat hasilnya 4, maka 1 dikalikan 4 hasilnya 4 Joule. Yang ketiga, kita lanjutkan energi mekanik. Energi mekanik atau EM adalah penggabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Contohnya apa? Contohnya ya benda yang memiliki ketinggian dan benda yang bergerak. Contohnya pesawat terbang. Pesawat terbang di atas memiliki ketinggian dan juga bergerak. Pesawat terbang yang terbang ya, jadi tidak di bawah. Kemudian yang kedua bisa buah jatuh dari pohon. Buah jatuh dari pohon memiliki ketinggian dan juga bergerak. Nah, itu adalah perpaduan dari energi potensial dan energi kinetik. Kemudian bisa juga yang ketiga, air terjun. Air terjun memiliki ketinggian dan juga bergerak. Nah, EM dapat dicari dengan rumus EP ditambah EK. EP itu tadi rumusnya M dikali G. M ya, ini M kan EK setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, jadi penggabungan dari keduanya. Masuk ke contoh soal. Jika sebuah benda memiliki energi kinetik sebesar 5 Joule dan energi potensial sebesar 10 Joule, maka berapa EK-nya? Sehingga bisa kita jawab EK sama dengan EP ditambah, maka berapa EM-nya? EM sama dengan EP ditambah EK. Sehingga EM-nya 5 ditambah EP-nya 10 ditambah 5, sehingga hasilnya 15 Joule.